这个时候，现在就走。看来可以出力。罗监察使，我们一起去。城南基地市的防御就成了问。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 711 sampai 712 atau episode 737 sampai 738 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama. Selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Luo Feng awalnya berencana untuk menggunakan kapal makam untuk berurusan dengan leluhur mimpi iblis. Namun, dia melihat bahwa leluhur iblis mimpi tidak punya rencana untuk menyusut menjadi tubuh yang lebih kecil. Alih-alih, dia tampaknya siap untuk berhadapan langsung dengannya dengan tubuh besar itu sebagai cara perlawanannya. Jadi Luo Feng hanya mengubah rencana dan menyerang 12 master semesta lainnya, dan hanya menyisakan avatar dirinya yang didukung oleh kekuatan saktinya untuk mengontrol kapal makam. Kapal makam adalah kapal otomat, jadi sangat mudah dikendalikan. Sungai Duandong telah lama mati, jadi sekarang, hanya kesadaran virtual yang mampu mengendalikan kapal makam. Selain itu, Luo Feng hanya perlu menggunakan sebagian dari kekuatan saktinya untuk mengendalikannya. Meski begitu, kekuatan yang dilepaskannya tentu tidak bisa diremehkan. 12 master alam semesta iblis langsung diatasi dengan menanamkan rasa putus asa kepada semauinya. Tenggelam dalam kegelapan dan menahan domain. Master Penggong, Luo Feng, dan Master Kegelapan menyerang ke arah mereka di tempat terbuka. Namun siapa yang tahu kapan penguasa alam semesta manusia lainnya, yang meletakkan penyergapan dalam kegelapan, akan mengambil tindakan sementara ketiganya berhadapan dengan mereka. Lawan memiliki harta sejati yang tertinggi, dan menara penjara hitam, khususnya, dapat menjaga mereka tetap tersegel dan tertindas. Segera, berlindung di sini, masuk ke dalam kapal. 12 master alam semesta iblis tidak berani melakukan gerakan sembrono. Dan segera, mereka semua bersembunyi di kapal besar. Leluhur, leluhur, leluhur. Ke-12 master semesta segera memohon bantuan. Jika mereka melawan manusia satu lawan satu, mereka tentu tidak lebih lemah jika dibandingkan. Siapa yang mengira manusia memiliki harta sejati yang tertinggi? Ini menempatkan mereka pada posisi yang tidak menguntungkan, yang telah mengakibatkan mereka ditempatkan di ujung yang kalah tepat di awal. Seketika itu juga, dari kejauhan, leluhur iblis mimpi, yang berada di ujung yang kalah sejak awal, diadu dengan kapal makam, mengangkat kepala ular dan berteriak dengan marah. Jelas bahwa tertangkap dalam perkelahian dengan kapal makam adalah langkah konyol, jadi hanya setelah satu pukulan, ia dengan enggan mengubah strateginya dan dengan cepat mengecilkan tubuh saktinya. Dari sebesar 1 tahun cahaya, itu dengan cepat berubah menjadi ular perak yang panjangnya 10.000 km. Sebelumnya, ia telah mengambil bentuk besar seperti itu, karena ia berpikir akan memberikan keunggulan atas lawannya, sehingga ukurannya yang besar dapat menekan seluruh pasukan makhluk besar dari umat manusia. Kemudian itu bisa mendapatkan 12 master semesta dari klannya, untuk bergabung dan menyapu seluruh pasukan manusia. Tetapi kenyataan mengejeknya, lawan-lawannya memiliki kapal makam dan menara penjara hitam, yang merupakan 2 istana harta karun tertinggi, sehingga tidak mungkin bisa melakukan serangan balik. Oleh karena itu, rencana awalnya ditambahkan hingga gagal. Setelah dia berubah menjadi ular perak yang panjangnya hanya 10.000 km, kecepatan leluhur iblis mimpi dengan cepat melonjak sedemikian rupa, sehingga langsung melampaui batas kecepatan cahaya. Itu bergerak sangat cepat sehingga mata biasanya tidak bisa melihatnya. Hanya dengan menjelajahi sekitar domain dengan kekuatan sakti seseorang bisa ada harapan untuk mendeteksi leluhur mimpi iblis, yang bergerak dengan kecepatan yang begitu mengerikan. Ini yang kita sebut master tertinggi semesta. Luo Feng, Master Penggong, dan Master Kegelapan semuanya mendesah dalam hati mereka. Sebelum pertempuran, mereka telah menyusun rencana strategis, karena mereka tidak merasa bahwa berurusan dengan iblis akan mudah.
Hanya leluhur iblis mimpi dalam bentuknya yang menyusut, dengan kemampuannya untuk melampaui kecepatan cahaya, dan melakukan perjalanan dengan kecepatan yang tidak terkendali, itu tidak akan terhentikan. Tidak mungkin mereka bisa menahannya. Itu bisa tiba di tempat kritis di medan perang segera sesuka hati. Ular perak mengeluarkan raungan dan segera menabrak menara penjara hitam. Menara penjara hitam terhuyung mundur saat terlempar keluar dari jalurnya. Ini terlalu cepat. Luo Feng dan Master Peng Gong saling memandang. Setelah ular perak menabrak tepat ke menara penjara hitam, itu berhenti, ditangguhkan di udara. 12 Master Semesta yang bersembunyi di dalam kapal raksasa terbang dan mendarat di leher leluhur iblis mimpi. Semua tubuh sakti mereka dipertahankan pada ukuran sekitar 10.000 km. Manusia, tatapan sedingin leluhur iblis mimpi menyapu sekeliling. Aku telah meremehkan kalian semua. Namun, tanpa master tertinggi semesta, hak kontrol dari pertarungan ini ada di tanganku. Sekarang, aku telah memutuskan bahwa aku akan berurusan dengan kamu semua perlahan, satu demi satu. Tatapan leluhur iblis mimpi menyapu manusia dan berhenti di Master Peng Gong. Yang pertama dalam daftar adalah kamu. Leluhur iblis mimpi bergerak secara instan. Kecepatannya sangat cepat sehingga menakutkan. Master Peng Gong, di sisi lain, mengeluarkan geraman marah. Dia berpegangan pada tombak Yan Jun, yang tiba-tiba melebar hingga 1.000.000 kilometer. Kemudian dengan kuat menyapu keluar, sekaligus, waktu dan ruang hancur menjadi pecahan sebagai tombak Yan Jun, dan ekor iblis mimpi leluhur saling menabrak. Iblis mimpi leluhur dipukul dengan sangat keras hingga dikirim ke belakang. Demikian juga, Master Peng Gong terpaksa mundur sebentar. Jika ini adalah samudera semesta, apakah kamu pikir kamu akan menjadi lawan aku? Iblis mimpi leluhur meraung marah serangan kekuatan penuh. Ya, leluhur, iya benar, temui malapetaka kamu, Peng Gong. Temui malapetaka kamu. Segelintir penguasa alam semesta iblis di leher tubuh saktinya menyerang pada saat yang sama. Pada saat itu, baik itu serangan senjata spiritual jarak jauh, peretasan pedang yang diperbesar dari jauh, serangan jiwa, atau serangan ilusi, semuanya dilemparkan pada saat yang sama, menargetkan Master Peng Gong di kejauhan. Tenggelam dalam kegelapan, menara penjara hitam terbang dan sekali lagi, ia melepaskan gelombang hitam yang tak ada habisnya, dan mencoba mengerahkan pengaruhnya terhadap 12 Master Semesta. Menekan, perintah Luo Feng dengan suara rendah. Kerajaan emas dan pasir lautan salju menggunakan pengaruhnya, untuk menekan pada saat yang sama. Melepaskan diri dari segalanya, leluhur iblis mimpi mengaum. Seketika, semua kekuatan saktinya melonjak. Pada saat itu, waktu dan ruang di sekelilingnya bergetar dan akhirnya berubah bentuk. Kekuatan saktinya yang kuat bergetar. Berkali-kali, itu terkena dampak, namun masih bisa membalikkan keadaan, pada kekuatan yang datang dari kerajaan emas dan pasir lautan salju dan memaksa penindasannya atas mereka sebagai gantinya. Bahkan gelombang hitam dari penjara menara hitam semua, telah benar-benar ditekan olehnya. 12 Master Semesta tidak sedikit pun terpengaruh. Pada saat yang sama, semua serangan mereka diarahkan pada Master Peng Gong, yang mencoba yang terbaik untuk menangkal berbagai serangan dengan tombak Yan Jun-nya tanpa hasil, akalnya telah dipukuli keluar dari dirinya. Lagi pula, ketika ke-12 Master Semesta bergabung dengan kekuatan tanpa pengaruh apapun, kekuatan yang mereka lepaskan benar-benar lebih mengerikan daripada kemampuan yang dimiliki oleh penguasa tertinggi alam semesta. Hahaha, kamu adalah yang pertama dimusnahkan. Leluhur iblis mimpi berteriak ketika kecepatannya melonjak pada tingkat yang mengerikan. Segera, itu dibebankan pada Master Peng Gong. Itu adalah leluhur iblis mimpi. Dan 12 Master Semesta Iblis di bawah komandonya semuanya bergabung. Bahkan jika Master Peng Gong memiliki tongkat Yan Jun, tidak ada jalan keluar dari kekuatan disegel dan ditekan. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melawan kami tanpa Master tertinggi semesta? Manusia, kamu sudah mati. Manusia yang menyedihkan, ucap leluhur iblis mimpi yang melecehkan manusia. Di bawah leher ular perak, penguasa semesta dari ras iblis semua membuat serangan dengan semua kekuatan mereka. Mereka juga mengirimkan suara mereka, mengaum. Mereka tampak percaya diri. Dengan bantuan leluhur iblis mimpi, dan kekuatan maksimum mereka, bahkan harta karun sejati yang tertinggi tidak dapat menghentikan mereka. Kemudian, leluhur iblis mimpi memutar ekornya. Ekor ular raksasa itu tumbuh panjang beberapa juta kilometer, seperti cambuk lembut yang menghantam ruang, seolah-olah membagi ruang menjadi dua.
Adapun Master Peng Gong, dia hampir tidak bisa menahan serangan dari 12 Master Semesta dari ras iblis. Master Peng Gong berguling, dia memantul, namun kecepatannya melonjak ke kecepatan cahaya. Meskipun Luo Feng semua berkelahi dengan kecepatan cahaya, mereka masih sedikit lebih lambat dari kecepatan cahaya. Namun Master Peng Gong mencapai kecepatan cahaya dan dipindahkan ke alam semesta yang gelap. Master Kegelapan tersenyum. "Datang, ayo pergi," kata Luo Feng. Mereka berdua melampaui kecepatan dan memasuki alam semesta yang gelap. Alam semesta gelap, leluhur iblis mimpi sudah 10 juta kilometer panjangnya. Alam semesta di sekitarnya tampak kecil. Percuma saja, iblis leluhur, kita tidak bisa memberi mereka kesempatan. Bunuh mereka. Leluhur iblis mimpi berhenti menahan daya tarik dari alam semesta yang gelap. Dia meninggalkan alam semesta asli dan memasuki alam semesta yang gelap. Sementara itu di alam semesta virtual, di atas meja batu panjang istana Dewa Kapak Besar, duduk semua penguasa alam semesta. Tapi kursi kapak besar terlihat kosong. Meskipun semua master semesta bertarung, mereka bisa berkomunikasi melalui alam semesta virtual, dan bekerja sama satu sama lain. "Aku sudah merasakan kekuatan leluhur iblis mimpi," kata Master Peng Gong. "Aku tahu betapa dahsyatnya master tertinggi semesta sekarang. Jika aku dikelilingi oleh leluhur iblis mimpi dan 12 master semesta lagi, aku tidak akan bisa menolaknya." Master Kegelapan mengerutkan kening. Sulit untuk melawan penguasa tertinggi semesta. Luo Feng mengangguk. Ini memang luar biasa. Lagi pula, penguasa tertinggi alam semesta berada pada tingkat yang berbeda. Alam semesta asli memberikan batasan bagi mereka. 1. Mereka hanya bisa mempertahankan 10.000 kali tingkat Gen Master Semesta. Kedua, batas serangan adalah tingkat 6 tingkat atas. Ketiga, jika mereka membunuh seorang penguasa alam semesta, mereka akan dihukum. Keempat, asal mula alam semesta asli tidak akan mundur, dan hak istimewa mereka untuk membuat perintah mereka ditegakkan dengan ketat akan diambil. Namun, dalam hal keterampilan pendampingan, seperti 10.000 kali tingkat gen kehidupan, dan teknik terbang di tingkat semesta tertinggi, mereka tidak akan dibatasi, karena mereka belum mencapai tingkat 6, meskipun kecepatannya 10 kali lipat, atau bahkan 100 kali kecepatan cahaya. Seperti menahan daya tarik dari alam semesta yang gelap, ini semua hanyalah keterampilan yang membantu. Dengan mereka, penguasa tertinggi alam semesta sangat sulit untuk dihadapi. Makhluk-makhluk besar lainnya akan dipindahkan ke alam semesta yang gelap, begitu mereka mencapai kecepatan cahaya, tetapi para penguasa tertinggi alam semesta dapat tetap berada di alam semesta yang asli pada 10 kali atau bahkan 100 kali kecepatan cahaya. Inilah kekuatan mereka. Sudah waktunya, kata Master Kegelapan dengan suara rendah. Aku sudah menggunakan menara penjara hitam dan melakukan teknik tenggelam dalam kegelapan. Dan saat ini aku belum menggunakan kekuatanku yang sebenarnya. Kami juga tidak. Master Long Yan, Master Huang Jian, Master Emas Kosong, dan Master King Dong berteriak. Aku juga. Luo Feng tersenyum. Sama seperti Master Kegelapan, dia hanya menggunakan keterampilan pendampingannya. Master Peng Gong tersenyum. Begitu juga semua penguasa semesta. Itu benar, umat manusia belum memanfaatkan kekuatan mereka. Pertarungan melawan ras iblis mungkin hanya pertarungan pertama di seluruh perang. Pertama, mereka perlu mengintimidasi kekuatan lain. Kedua, mereka ingin tahu lebih banyak tentang kekuatan penguasa tertinggi alam semesta melalui pertarungan itu, sehingga mereka bisa lebih berpengalaman. Itu sebabnya mereka tidak menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Namun, mereka sudah cukup belajar tentang penguasa tertinggi semesta. Master Peng Gong menyeringai. Hancurkan mereka. Buat mereka takut. Buat ras iblis menyesalinya. Membunuh, dan membunuh. Ke-15 makhluk tidak bisa menahan lagi. Di dalam alam semesta yang gelap, Master Peng Gong, Luo Feng, menara penjara hitam, dan kapal makam muncul satu persatu. Meskipun mereka jauh dari satu sama lain di alam semesta yang asli, mereka bersama-sama di alam semesta yang gelap. Bagaimanapun, alam semesta yang gelap puluhan kali lebih kecil dari alam semesta yang asli. Mereka berjarak sekitar 100 juta kilometer dari satu sama lain, namun di alam semesta yang gelap, Luo Feng dan Master Peng Gong berjarak kurang dari 10 kilometer dari satu sama lain. Itu tidak seperti apapun bagi mereka. Luo Feng melambaikan tangannya dan menyingkirkan kapal makam. Luo Feng, Master Peng Gong, dan Master Kegelapan berdiri berdampingan di alam semesta yang gelap. Mereka semua bergerak maju perlahan,
karena mereka akan ditransfer kembali ke alam semesta asli jika mereka berhenti. Ada bintik-bintik cahaya di sekitar ruang. Mereka datang, kata Luo Feng. Dasar, ras iblis, ucap Master Peng Gong mencibir. Master kegelapan tampak menyendiri. Kedua belas master semesta dan ular raksasa juga muncul di ruang angkasa, dan 12 master semesta berdiri di leher ular perak. Mereka semua berjarak kurang dari 10 km dari Luo Feng. Ekornya berputar, dan bisa dengan mudah menyentuh Luo Feng. Ular raksasa itu berkata, kamu telah bertarung di alam semesta yang asli, jadi kupikir kamu tidak ingin memasuki alam semesta yang gelap. Hahaha, leluhur iblis mimpi. Luo Feng menggelengkan sayapnya dan tertawa. Di alam semesta yang gelap ini, kita dapat dengan mudah melampaui kecepatan cahaya. Tidak ada batasan, yang berarti keuntungan kamu akan sangat dibatasi. Mengapa kita tidak masuk? Apakah kamu benar-benar berpikir kami hanya akan tinggal di sana dan dihancurkan oleh kamu? Ditahan secara signifikan. Betapa sombongnya kamu. Ular perak itu meraung. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa secepat aku? Kamu harus tahu, kamu masih akan dikalahkan bahkan di alam semesta yang gelap. Ular perak itu tiba-tiba mempercepat. Kecepatan akselerasinya jauh lebih cepat daripada kami. Tidak heran dia bisa bergerak lebih cepat daripada kecepatan cahaya, bahkan di alam semesta asli. Ucap Luo Feng berseru, kami sepenuhnya siap, pukul mereka dengan keras. Kalahkan mereka, turun dengan ras iblis. Para master semesta dari ras manusia semua bersemangat, untuk melihat leluhur iblis mimpi dan yang lainnya menyerang mereka. Tubuh ular raksasa leluhur iblis mimpi meninggalkan lengkungan raksasa di langit, dengan ekor ular panjangnya. Itu menebas Luo Feng, master kegelapan, dan master Peng Gong. Master semesta dari ras iblis yang berdiri di lehernya juga menyerangnya. Tapi Luo Feng, master kegelapan, dan master Peng Gong tidak takut. Sebaliknya, mereka senang. Menara penjara hitam muncul di depan master kegelapan, dan di bawah kekuatan dewa kegelapan yang sakti, menara itu terus berputar. Ukiran yang tak terhitung jumlahnya muncul. Kemudian cahaya mengalir, dan ukirannya diubah menjadi cahaya hitam, berkonsentrasi di ujung menara penjara hitam. Ujung menara berubah menjadi lebih gelap, lalu berubah menjadi hilang, sebelum mulai bersinar dengan cahaya putih. Piramida hitam itu berkilau. Itu mengenai tubuh leluhur iblis mimpi, dan memantul. Bunuh! Teriak master kegelapan, dan anggota timnya muncul. Bunuh! Luo Feng juga berteriak, kemudian anggota timnya juga muncul. Bunuh! Teriak master Peng Gong. Kedua belas master semesta dari ras manusia berlari menuju ras iblis dengan Luo Feng, master Peng Gong, dan master kegelapan. Meskipun Luo Feng memiliki 12 anggota, beberapa dari mereka membawa banyak tubuh, jadi ada total 16 angka. Adapun ras iblis, mereka perlu berkonsentrasi jika mereka ingin menggunakan teknik tertinggi, sehingga tidak ada dari mereka yang membawa tubuh tambahan, karena mereka akan mengalihkan perhatian mereka. Umat manusia dikelilingi dan berada di jalan buntu, itulah sebabnya banyak dari mereka membawa banyak tubuh. Leluhur iblis mimpi, yang dipukul dan dipantulkan, juga terkena tombak Yanjun. Membunuh. Tombak Yanjun menyerang lagi seolah-olah menebas alam semesta yang gelap. Meskipun leluhur iblis mimpi mencoba untuk bertarung, namun ia akhirnya tenggelam juga, dan master semesta di tubuhnya semua ikut terjatuh juga. Segel es. Mimpi buruk. Punah 10.000 tingkat. Serangannya cepat sekali. Tepat ketika semesta menguasai semua makhluk yang jatuh dari tubuh leluhur iblis mimpi, ketika dihantam oleh menara penjara hitam, dan Master Gong Peng dengan tombak Yanjun, para penguasa semesta dari umat manusia semua mulai melakukan teknik yang paling mereka banggakan. Negara emas dan lautan es pasir mengikat iblis tersebut, terutama setelah kehilangan perlindungan dari leluhur mimpi iblis. Mereka mengalami kesulitan menolak pengepungan oleh penguasa semesta dari ras manusia. Luo Feng, Master Peng Gong dan Master Kegelapan keduanya menatap Luo Feng. Ras iblis. Luo Feng membuka keempat sayapnya, dan kecepatannya melonjak di alam semesta yang gelap. Selain itu, mereka cukup dekat satu sama lain, dan dia adalah yang terakhir melakukan serangan setelah Kegelapan, Peng Gong, dan 12 Master semesta lainnya. Luo Feng meletakkan tangannya di pedang bayangan darah. Pedang bayangan darah, ini pertama kalinya aku menggunakanmu. Ras iblis ini adalah untuk pertama kalinya untuk kalian ras iblis, ucap Lu Feng. Kemudian pedang itu ditarik. Ras manusia menakut-nakuti leluhur iblis mimpi dan 12 master semesta.
Manusia sangat kuat, Master Penggong, Master Kegelapan, semua Master Semesta lainnya, dan pemimpin gerombolan Bima Sakti Luo Feng. Mereka melakukan serangan satu demi satu. Leluhur Iblis Mimpi berpikir bahwa Master Penggong dan Master Kegelapan adalah yang paling sulit untuk dihadapi, dan dia berharap Luo Feng menjadi luar biasa setelah menerima warisan. Namun dia juga berpikir bahwa Luo Feng perlu melatih dirinya langkah demi langkah bahkan setelah menerima warisan. Namun, ketika dia menyelam dan melihat Luo Feng membentuk pedang bayangan darah, dia menyadari dia tidak mungkin lebih salah. Kegelapan, Penggong, dan Luo Feng. Dari ketiganya, yang paling menakutkan bukan yang pertama, tapi Luo Feng. Luo Feng, leluhur Iblis Mimpi mencambuk ekor ular dan menetralkan gelombang kejut yang baru saja dia alami. Dia mencoba bergegas maju, namun, pedang Luo Feng sudah ditarik. Pedang ini adalah senjata terpenting warisan Sungai Duandong, Embrio, dan bisa mencapai kekuatan maksimum dengan pewarisnya. Bahkan tanpa menggunakan kekuatan suci, pedang itu sendiri sudah berada di tingkat kelima tingkat atas. Kekuatannya tidak diketahui oleh semesta lautan, dan ini adalah pertama kalinya ia digunakan. Reinkarnasi Nirvana, bisik Luo Feng. Ketika pedangnya ditarik, ia bersinar lebih terang dan sangat terang. Cahaya itu hanya meredup ketika pertama kali ditarik keluar, dan ketika itu menghantam Master Semesta, jejak cahaya terkonsentrasi dan membentuk oval hitam raksasa. Lonjong itu seperti miniatur alam semesta, yang meliputi 12 Master Semesta dari ras Iblis. Di dalam oval hitam, 12 Master Semesta terperangkap dalam cahaya yang luar biasa. Tidak, mari kita berhenti, maka kita bisa kembali ke alam semesta yang asli. Namun, pedangnya bergerak terlalu cepat. Penguasa alam semesta yang takut akan pedang memiliki pikiran naif di kepala mereka. Cahaya pedang di oval hitam seketika berubah secara mistis. Itu berubah menjadi garis cahaya yang tampak biasa, dan sangat tipis. Oval hitamnya retak, dan cahaya menghilang setelah bersinar sesaat. Seolah-olah pisau tipis telah menebas alam semesta. Oval hitam itu berubah kosong. Yang tersisa hanyalah cahaya kemasan redup, yang meninggalkan jejak yang terlihat di ruang di alam semesta yang gelap dan tetap di sana untuk waktu yang lama. Ah, tidak, penguasa alam semesta dari ras iblis meraung kesakitan. Mereka semua tampak marah dan ngeri, menatap Luo Feng dari kejauhan. Mereka tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Makhluk-makhluk besar di luar tidak bisa melihatnya, tetapi mereka semua terperangkap dalam oval hitam, jadi mereka semua tahu betapa mengerikannya itu. Pisau itu pertama kali mengenai master terlarang, yang paling kuat, memusnahkan lebih dari 20% tubuh saktinya. Dan kemudian memangkas master serangga Jiu yang lebih lemah. Armor harta karun sejati tingkat atasnya retak, dan dia mati seketika. Itu kemudian menyentuh master serigala langit, dan yang lainnya, satu persatu. Satu serangan menewaskan satu master semesta, melukai 3 master semesta, dan melukai yang lainnya. Jika dia menyerang kita beberapa kali lagi, lebih dari setengah dari kita akan mati. Bahkan batang harta tertinggi yang benar dari Penggong tidak sekuat itu. Terlalu tajam, aku bisa merasakan pedang itu menebas aku, dan kekuatan itu menembus baju besi harta tertinggi aku yang sejati, mengambil 16% dari tubuh aku yang sakti. Luar biasa, cahaya pedang itu terlalu padat dan tajam. Bahkan baju zirah itu tidak bisa menghilangkannya. Mereka semua merasa takut. Biasanya, armor harta karun sejati bisa mendistribusikan gelombang kejut ke seluruh tubuh. Namun, serangan dari Luo Feng memusatkan semua kekuatan di ujung, dan itu padat. Teknik pedang diciptakan oleh Luo Feng, dan menggunakan pedang bayangan darah untuk melakukan itu, sehingga membuatnya lebih kuat. Alam semesta asli, kembali ke alam semesta yang asli. Cepat, master alam semesta dari ras iblis semua berhenti. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat melarikan diri? Ucap Luo Feng yang berhenti tiba-tiba. Kemudian semuanya menghilang. Master Penggong, Master Kegelapan dan semua master lainnya berhenti. Adapun leluhur iblis mimpi, dia segera mengikuti Luo Feng dan berhenti. Tim ras iblis dan tim ras manusia semuanya muncul di langit pada saat yang sama. Negara emas dan pasir putih tak berujung melayang, menyebar di langit. Sementara Luo Feng adalah tuannya. Pergi, iblis leluhur, master-master semesta semua kesal. Jika mereka tidak terpengaruh, mereka akan mampu membela diri melawan Luo Feng. Namun,
Mereka tidak bisa membela diri ketika dikepung oleh semua 16 master semesta dari ras manusia, terutama di bawah domain dan tiba-tiba diserang. Salah satu penguasa semesta mati, dan semuanya terluka baik parah atau ringan. Mereka tidak bisa melawan Luo Feng lagi di bawah ikatan. Luo Feng, leluhur iblis mimpi meraung di kejauhan. Luo Feng melihatnya, dan dia menebas dengan blade bayangan darah lagi. Leluhur iblis mimpi terlempar ke alam semesta yang gelap. Mungkin itu tidak jauh dari alam semesta, penguasa dari ras iblis di alam semesta yang gelap, di alam semesta yang asli, itu puluhan juta kali lebih jauh. Bahkan dengan kecepatan leluhur iblis mimpi, butuh waktu lama baginya. Namun, Luo Feng dekat dengan master semesta dari ras iblis sepanjang waktu. Master alam semesta lain dari timnya, seperti master kegelapan juga dekat satu sama lain. Para master semesta telah menyerang ras iblis di alam semesta yang gelap. Master kegelapan hanya mengendalikan menara penjara hitam, dan dia bersama Master Huang Jian dan Master Kingdong. Hanya Master Peng Gong yang sedikit lebih jauh saat ia bertarung dengan leluhur mimpi iblis. Sin kemudian berpindah ke wilayah rahasia leluhur iblis. Seekor binatang buas aneh yang dikupas dengan gergaji tetap ada di luar angkasa. Tubuhnya diam, seolah sedang tidur. Ruang dan waktu berputar di sekelilingnya. Hah! Iblis mimpi meminta bantuan. Binatang berkulit gergaji itu tiba-tiba membuka matanya. Matanya berbinar-binar. Dia berteleportasi ke negara dewa, dan melalui transportasi negara dewa, dia menuju ke tujuan. Sementara itu Luo Feng sepenuhnya mengabaikan leluhur iblis mimpi, yang tidak bisa menyentuhnya dalam waktu singkat. Dia melambaikan pedang bayangan darahnya lagi. Seketika itu sangatlah menakjubkan. Pedang cahaya bersinar, mulai dengan sedikit jejak. Itu tumbuh lebih tebal, menutupi langit dan daratan, membentuk alam semesta miniatur hitam raksasa, dan menutupi semua penguasa alam semesta sepenuhnya. Kemudian alam semesta miniatur hitam retak, dan cahaya keemasan tipis muncul namun bersinar melintas. Retakan ruang tipis muncul di langit, dan mereka memotong bentuk ruang di dalamnya. Luo Feng mentransmisikan suaranya. Kegelapan, tangkap mereka. Master kegelapan memandang ke langit. Aku sudah menunggu saat ini. Ketika alam semesta miniatur yang gelap menghilang, master-master semesta mulai bersiap untuk bertarung, terutama dengan dua master alam semesta tingkat 5 tingkat atas yang menentangnya. Mereka semua selamat dari bencana. Meskipun mereka terluka parah, mereka semua selamat dari serangan pedang hebat. Namun, sebelum mereka bisa merasakan kelegaan, sebuah piramida hitam raksasa muncul di atas mereka. Masuk. Master kegelapan mengendalikan menara penjara hitam yang mengambang itu. 16 tubuh sakti dari 12 penguasa alam semesta mulai mengelilingi master alam semesta dari ras iblis. Mereka semua panik, karena kekuatan menelan harta tertinggi yang sebenarnya terlalu kuat. Harta karun sejati puncak sudah cukup untuk menelan Master Yuan Ao, dan memaksanya untuk menghancurkan diri sendiri. Namun, harta karun sejati tertinggi sedang melakukan pekerjaan itu. Master alam semesta dari ras iblis sudah terluka parah, dan di bawah tekanan dari negara dewa dan pasir lautan salju, banyak dari mereka bahkan tidak memiliki 1/10 dari kekuatan mereka lagi. Mereka hanya memiliki 50% dari tubuh sakti mereka yang tersisa. Lebih dari 3 dari mereka bahkan tidak memiliki setengah tubuh sakti mereka yang tersisa. Masuk ke istana jenis harta karun sejati. Menyembunyikan. Ayo pergi. Di bawah serangan jiwa dan serangan ilusi, penguasa semesta dari ras iblis yang kekuatannya melemah benar-benar panik. Mereka terjebak dalam ilusi dan bahkan tidak bisa keluar dari mereka. Kemudian 3 dari 11 penguasa semesta ras iblis memasuki jenis istana harta sejati yang dibawa oleh master terlarang. Namun, tidak semua orang bisa melakukan hal yang sama di bawah kekacauan seperti itu. 2 master semesta disedot ke menara penjara hitam. Tidak, hentikan mereka, hentikan mereka. Penguasa alam semesta yang lebih kuat mencoba menghentikannya, tetapi pedang cahaya lain bersinar pada saat ini. Tidak, raung beberapa penguasa semesta ras iblis. Leluhur iblis mimpi, yang melihat adegan ini, juga geram. Dia berteriak, mereka datang untuk mencari manusia, berusaha menangkap beberapa penguasa alam semesta, dan memaksa mereka untuk melepaskan warisan, namun salah satu dari penguasa alam semesta mereka telah mati, sementara 2 orang ditangkap sebelum mereka dapat menangkap penguasa alam semesta manusia manapun. Manusia, leluhur iblis mimpi menangis. Master Serigala Langit, Master Mohu. Luo Feng tersenyum ketika dia membisikkan kedua nama ini.
Mereka adalah dua yang telah tersedot ke menara penjara hitam. Di dalam menara penjara hitam, di tengah-tengah ruang sepi yang dipenuhi kabut hitam, dua sosok dengan cepat disedot. Satu adalah serigala langit yang berjatuhan, dan yang lainnya adalah binatang pengangkat tinta, seekor binatang yang tertutup 3 timbangan dan memiliki 3 tanduk di kepalanya. Salah satunya adalah Master Serigala Langit, yang lainnya adalah Master Tongkat Tinta. Keduanya benar-benar tokoh leluhur di antara iblis, namun pada saat itu, keduanya dipenjara. Tidak baik, Master Serigala Langit berkedip. Beberapa saat yang lalu, ia terbangun dari ilusi untuk berteriak secara tiba-tiba. Master Tongkat Tinta, yang berada di sisinya, juga panik. Serigala Langit, apa yang harus kita lakukan? Kami telah dipenjarakan di harta yang sangat berharga, menara penjara hitam. Ucap Master Tongkat Tinta panik. Di dalam menara penjara hitam, Master Serigala Langit melihat sekeliling dengan cemas. Gelombang ruang di sini benar-benar terputus dari dunia luar. Teleportasi, transportasi negara Tuhan, tidak mungkin mereka bisa melarikan diri. Aku tidak punya tubuh lain, kata Master Serigala Langit, dengan nada gelisah. Kita sudah tamat, ini benar-benar mimpi buruk. Tidak perlu disebutkan bahwa bagi penguasa tertinggi semesta dipenjarakan di istana harta karun sejati tertinggi ini, tidak akan ada kesempatan untuk melarikan diri. Jika mereka berdua memiliki tubuh lain, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun baik Master Serigala Langit maupun Master Tongkat Tinta, tidak memiliki peringkat tinggi dalam alam semesta iblis. Dan juga tidak memiliki badan lain. Jika mereka melakukannya, maka status mereka secara alami akan berbeda. Bahkan jika mereka ditekan dalam istana harta karun sejati yang tertinggi, dengan badan-badan lain di tempat lain, mereka bisa saja langsung hancur sendiri. Dengan begitu, bahkan jika mereka kehilangan harta sejati mereka yang berharga, dalam proses penghancuran diri, setidaknya mereka bisa memastikan kelangsungan hidup mereka. Tunggu, teriak Master Serigala Langit, kami akan menunggu kesempatan kita. Leluhur iblis mimpi masih ada di luar sana. Kami masih punya kesempatan. Aku percaya bahwa iblis-iblis leluhur akan bergegas segera. Pada saat itu, leluhur kita hanya harus merebut menara penjara hitam ini dari manusia. Maka kita bisa keluar dari sini. Benar, Master Tongkat Tinta berada di ujung akalnya. Hanya ada jalan keluar sekarang, leluhur iblis mimpi dan leluhur iblis kejut pasti akan datang menyelamatkan kita. Tidak, menjijikkan. Sama seperti penguasa alam semesta iblis melolong, dan leluhur mimpi iblis, yang bergegas dengan kecepatan luar biasa seperti itu, meraung marah, musuh mereka adalah manusia, sebaliknya manusia saat ini merasa gembira. Master Peng Gong, Master Kegelapan, Luo Feng, dan sekelompok besar penguasa semesta semuanya tersenyum, dan mereka sangat senang bahwa, sukacita mereka yang tulus tidak ada duanya. Target dasar telah tercapai. Master Peng Gong berseru dengan penuh semangat ketika mereka kembali ke dalam dunia virtual. Kami telah memusnahkan satu Master Semesta, menangkap dua Master Semesta, Master Serigala Langit dan Master Tongkat Tinta, yang hanya bangsawan di antara iblis, sehingga mereka tidak dapat melarikan diri, tidak peduli bagaimana mereka mencoba. Dibutuhkan waktu yang lama untuk terjadinya penghancuran Master Alam Semesta yang jarang terjadi, namun hari ini, iblis kehilangan 3 untuk kita dalam sekejap. Jika berita keluar, kelompok-kelompok kecil yang kekuatannya tidak sebanding dengan iblis, akan secara alami takut akan akalnya. Kita dapat menyebabkan iblis kehilangan 3 Master Semesta, sebelum makhluk agung mereka yang paling kuat, leluhur iblis mimpi, jadi ketika berurusan dengan kelompok-kelompok kecil itu, memusnahkan mereka dalam satu gerakan cepat, harus menjadi seperti memotong kue. Betul, target dasar kami telah tercapai. Sekarang, kita bisa membunuh dan menangkap sesuka kita. Semakin banyak kita membunuh atau menangkap, semakin efektif hasilnya bagi kita. Luo Feng, Peng Gong, dan Kegelapan semua sangat bersemangat. Umat manusia memiliki menara penjara hitam dan tombak Yanjun. Selain itu, mereka juga memiliki harta karun Luo Feng. Ini memungkinkan seluruh ras memiliki 3 Master Semesta tingkat ke-6. Meskipun mereka mungkin kalah dalam hal kecepatan, dalam pertempuran keseluruhan, atau setidaknya ketika menghadapi iblis 1 lawan 1, mereka masih memiliki keunggulan atas iblis-iblis itu. Tapi Luo Feng dan yang lainnya sadar bahwa warisan dari jantung sungai Duandong ditakdirkan untuk menarik berbagai kekuatan. Umat manusia harus menghadapi tidak hanya roh-roh jahat tetapi juga banyak kelompok lain, itulah sebabnya mereka berada di bawah tekanan ekstrim.
Jika leluhur iblis mimpi saja bisa begitu menakutkan, bagaimana jika ada 3 sosok yang mendekati mereka? Atau 5 penguasa tertinggi semesta? Kemungkinan besar, satu serangan gabungan akan menyapu mereka. Siapa yang tahu, mungkin bahkan Master Peng Gong akan disegelkan, dan ditekan. Terlepas dari hasil akhir dari perang ini, Luo Feng berpikir dalam hati, dari awal, kami akan memberikan yang terbaik dalam memerangi iblis, bukan hanya ini pertempuran pertama, tetapi ini adalah pertempuran pencegahan. Kita harus melepaskan yang terbaik untuk mencegah kekuatan lain dari menyerang. Kita harus membiarkan mereka berpikir bahwa, ada kemungkinan bahaya di belakang mereka. Jika manusia tampak lemah di luar, kelompok lain akan khawatir bahwa manusia akan dengan cepat dikalahkan, dan akan tenggelam. Maka sudah terlambat bagi mereka untuk menuai manfaat, jadi mereka semua akan maju untuk membunuh. Tetapi jika manusia tampak menakutkan, kelompok-kelompok itu, pertama, tidak mau membayar harga yang mahal dan, kedua, tidak khawatir bahwa umat manusia akan sepenuhnya dikalahkan oleh iblis, ras otomat, dan klan serangga. Secara naluriah, mereka hanya akan menonton pertunjukan dari trotoar. Selama umat manusia diberi kesempatan untuk bernafas, semuanya akan menjadi mungkin. Lagi pula, seperti yang dijelaskan Luo Feng kepada Master Semesta lainnya sebelumnya, ini menyangkut semua Master Semesta, dan Master tertinggi alam semesta. Ada kemungkinan bahwa pada saat kritis, Master Kegelapan, Master Peng Gong, dan pemimpin kota pemimpin primal mungkin hanya mencapai terobosan. Begitu ada terobosan, umat manusia akan memiliki peluang lebih besar. Jika aku ingin mencapai terobosan dari Master Semesta, situasinya akan sangat berbeda, kata Luo Feng dalam hati pada dirinya sendiri. Sekarang, hanya tubuh penduduk bumi asli dan tubuh binatang bertanduk emas, yang memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Saat aku mencapai terobosan dari Master Semesta, tubuh Mosa dan tubuh Samudra Jauh, semua akan memiliki kekuatan tempur tingkat ke-6. Pada saat itu, situasi umat manusia akan sangat meningkat. Tingkat ke-6 adalah yang teratas. Di alam semesta asli, itu adalah kekuatan tempur terkuat yang mungkin. Mencapai tingkat ke-6 adalah sulit. Biasanya diperlukan master tingkat 5 atas dengan harta sejati tertinggi untuk mencapai tingkat atas ini. Umat manusia hanya memiliki total 3 penguasa alam semesta tingkat atas tingkat 5, yang saat ini Kegelapan, Peng Gong, dan pemimpin kota primal Chaos yang sudah di tingkat 5, jadi bahkan jika ada 2 atau 3 harta sejati yang lebih tinggi, untuk para penguasa alam semesta lainnya seperti Master Gunung Es dan Master Longyan, mereka tidak akan bisa melepaskan kekuatan, yang bisa menguasai master tingkat 6 ke atas. Luo Feng telah kurang dalam pemahaman hukumnya sebelumnya, jadi meskipun dia memiliki menara bintang, dia masih bisa hanya melepaskan sebagian kecil dari kekuatannya. Makhluk luar biasa dan harta sejati harus datang berpasangan. Ini adalah satu-satunya cara untuk mencapai kekuatan tempur tingkat ke-6. Luo Feng berbeda, ia telah menciptakan teknik kelahiran nirwana, yang merupakan teknik rahasia pada tingkat master tertinggi semesta, sehingga bahkan tanpa harta sejati tertinggi, ia masih akan dapat melepaskan kekuatan tempur, yang ada di tingkat master alam semesta tingkat atas ke-6. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.